Dunia sedang tidak baik-baik saja. Pada Desember 2019 silam, dilaporkan kasus pertama penyakit COVID-19 di Wuhan, Cina, yang saat ini telah menyebar ke lebih dari 200 negara, termasuk Indonesia. Pertemuan dengan teman, guru, dan kerabat tidak lagi seindah dan sebebas masa sebelumnya. Masyarakat dianjurkan untuk tidak saling berdekatan. Ya, ini protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Penyakit ini menyebar dari penderita COVID-19 melalui percikan dahak saat batuk atau bersin, percikan dahak bercampur ludah saat ia berbicara, percikan ingus saat ia bersin, atau kita menyentuh percikan dahak penderita COVID-19 lalu membawanya ke lubang hidung tanpa sengaja sehingga terhirup oleh saluran nafas kita. Demi menjaga diri, alangkah baiknya kita menyebarluaskan kewaspadaan tanpa menebar ketakutan. Saling mengingatkan menjaga kesehatan tanpa panik berlebihan. Kini kegiatan perekonomian dan pembelajaran kian tertekan. Apakah akan terjadi perubahan? Semua kembali kepada kita. Perubahan terjadi ketika kita mampu mematuhi protokol kesehatan dan mendengarkan pendapat para pakar kesehatan, salah satunya mengenai pemberian vaksin COVID-19. Vaksinasi ini bertujuan untuk membentuk antibodi melawan COVID-19. Antibodi diumpamakan sebagai tentara tubuh kita yang menghancurkan kuman dan virus yang masuk ke tubuh kita. Vaksin COVID-19 telah melalui uji klinis, yang artinya adalah telah melalui uji manfaat dan uji keamanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin untuk melawan COVID-19 yang aman digunakan secara luas di masyarakat. Saat ini, vaksinasi diberikan secara gratis. Namun, vaksinasi juga bisa dibiayai secara bergotong royong oleh perusahaan atau organisasi bagi karyawannya atau anggota organisasinya. Saat ini, sebagian dari kita menerima vaksinasi tersebut dengan senang hati. Namun, ada juga yang berat hati. Mari kita saksikan video klip berikut ini. Pak, Bu Yono tetangga kita itu dapat SMS vaksinasi COVID-19. Dia kan guru, dapatnya duluan, diutamakan. Nanti kalau tiba giliran kita ikutan yuk. Bapak masih bingung, Bu. Beritanya itu berbeda-beda. Kalau Bapak baca dari koran, Bapak dengerin dari radio, Bapak lihat televisi, atau YouTube, bahkan WA, itu beritanya berbeda-beda. Dan vaksinasi COVID ini, manfaatnya itu orang-orang bilang kurang bermanfaat. Contohnya, yang sudah disuntik vaksin itu masih kena sakit corona. Bu Gubernur yang sudah suntik vaksin itu juga kena corona juga. Masa sih, Pak? Berita sekarang itu ada virus-virus baru yang berdatangan ke Indonesia. Ada yang datang dari India, ada yang datang dari Afrika, bahkan yang terakhir beritanya itu datang dari Inggris.
Bapak ini jadi penasaran, apakah kira-kira vaksin yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia ini bisa mencegah varian-varian baru? Aku ya juga bingung, Pak. Vaksin apa enggak? Makanya baca berita itu dari sumber yang terpercaya. Buktinya Bu Bidan itu sudah suntik ya seger, sehat. Katanya cuma ngantuk sama lapar. Sudah, gitu aja. Kalau begitu, bagaimana kalau kita tanyakan kepada ahlinya? Kita tanyakan ke Dokter Gatot. Ibu punya nomor teleponnya Dokter Gatot? Oh ya? Tak telepon ya? Ya. Dokter Gatot. Assalamualaikum, Dokter Gatot. Ini mau nanya-nanya tentang vaksinasi COVID-19. Oh, Zoom. Nggih. Besok. Nggih, Dok. Besok lewat Zoom. Baik, terima kasih. Besok Zoom jam 10. Nggih, terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Besok jam 10 Zoom. Baik Bu, besok jam 9:30 kita siapkan. Assalamualaikum, Dokter Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya sampaikan di telepon, Dok, kemarin, ini sekarang tentang manfaatnya vaksinasi COVID-19, efek sampingnya, dan perlindungan terhadap calon penerima vaksinasi COVID-19 dan yang sudah terima vaksin COVID-19. Terima kasih, Dok. Bu Lina, secara umum ada 4 jenis platform vaksin COVID-19 yang masuk Indonesia. Jadi walaupun jenis platformnya berbeda-beda, semuanya itu memiliki manfaat yang serupa, yaitu tujuannya adalah memperkenalkan virus SARS-CoV-2 atau komponen-komponennya kepada sistem kekebalan tubuh kita, sehingga sistem imun bisa mengenal virus yang aslinya yang di kemudian hari mungkin akan menyerang tubuh kita, ya. Walaupun tidak ada jaminan 100% akan terhindar atau tercegah dari infeksi, namun karena sistem imun kita sudah terlatih, maka tubuh sudah mampu memberikan perlawanan saat virus SARS-CoV-2 yang aslinya menyerang kita. Juga termasuk varian-varian virus baru yang tadi Ibu atau Bapak tanyakan, sehingga andai kata terinfeksi, infeksi yang terjadi tidak sampai parah, gitu Bu. Oke, terima kasih Dokter Gatot, jelas. Efek sampingnya, Dok? Kita mengenal ada efek simpang yang lokal, yaitu misalnya nyeri pada tempat suntikan, ya. Kemudian ada ruam kemerahan, kemudian bengkak di tempat suntikan, gatal dan sebagainya. Itu adalah efek simpang lokal. Ada juga efek simpang yang sistemik, yaitu nyeri otot, kemudian demam, kemudian ada rasa lelah, ngantuk, nyeri kepala, mual-mual, dan seterusnya. Namun dari laporan uji klinis vaksin yang sudah dipublikasikan, tidak ada satupun efek simpang tersebut yang sampai berakibat serius. Begitu, Bu. Oh, gitu ya, Dok. Jika ada efek samping, pertolongan apa yang bisa diberikan oleh pihak keluarga, Dok? Jika ada efek simpang, maka dapat dilakukan beberapa pertolongan pertama tergantung pada tingkat keparahan efek simpangnya. Misalnya kalau ada nyeri pada tempat suntikan, dapat ditolong dengan melakukan kompres dingin pada lokasi injeksi atau meminum parastamol, ya. Demam dapat diatasi dengan kompres dingin, minum parastamol, dan juga menambahkan asupan cairan untuk mencegah dehidrasi, ya. Beberapa efek simpang lainnya membutuhkan pemeriksaan dan pertolongan atau pengobatan oleh tenaga kesehatan. Oleh karena itu, keluarga penerima vaksin perlu segera melaporkan hal itu ke Fasyankes tempat pelaksanaan vaksinasi atau Fasyankes terdekat
untuk mendapatkan pertolongan segera. Bagaimana perlindungan kepada para penerima vaksin? Apakah ada orang yang tidak boleh divaksin karena vaksinasi itu membahayakan dirinya, Dok? Badan POM memberikan peringatan untuk kehati-hatian agar para calon penerima vaksin dengan kondisi penyakit-penyakit dasar tertentu tetap terlindungi dan hanya mendapatkan manfaat dari vaksinnya. Nah, secara umum vaksin dapat aman diterima oleh orang-orang dengan berbagai macam penyakit penyerta atau komorbid, asalkan penyakitnya itu dalam kondisi terkendali dan stabil, tidak sedang dalam keadaan kambuh yang membahayakan jiwa atau mengancam fungsi organ. Nah, jika penyakitnya dalam keadaan terkendali dan stabil, maka insya Allah aman untuk menerima vaksin. Supaya keyakinan kita mantap, yuk kita lihat video testimoni teman ibu yang sudah vaksin COVID-19, Bu Atika. Saya ibu 2 orang anak yang bersekolah kelas 2 SMA dan SMP. Saya bekerja sebagai PNS. Saya telah mendapatkan vaksinasi yang pertama. 30 menit setelah mendapatkan vaksinasi pertama, tidak terjadi reaksi apapun. Namun reaksi baru terjadi pada saat malam hari. Sekitar jam 10 malam badan saya menggigil. Kemudian saya minum paracetamol dan saya buat tidur. Tengah malam saya terbangun lagi dan badan saya masih terasa menggigil ditambah dengan pusing yang berat. Kemudian saya minum paracetamol kembali sampai keesokan harinya badan saya masih kurang enak, artinya saya masih mual dan pusing. Kemudian saya masih harus bekerja karena saya harus mengajar. Saya tetap mengajar, selesai mengajar, baru saya buat tidur kembali. Saya istirahat kembali. Setelah itu, saya kembali minum obat lagi dan sore harinya alhamdulillah tidak terjadi apapun. Bagaimana? Sudah tidak ada keraguan lagi untuk divaksinasi? Sudah, Pak. Terima kasih Dr. Gatot atas keterangannya. Terima kasih, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi diskusi mengenai jenis vaksin serta manfaat dan efek samping vaksinasi COVID-19. Jangan lupa, tindakan pencegahan 5M dan protokol kesehatan tetap diperlukan walaupun Anda telah divaksinasi. Bagaimana Bapak Ibu? Apa sudah semakin mantap untuk mendapat vaksinasi COVID-19? Ayo kita vaksinasi COVID-19 ya!